Kali ini best of 3 series kita akan lihat Sunford, Eko, wah mereka dapetin banget hero nyaman mereka semuanya. Ini 5-5-nya udah kayak surga. Nggak bisa bilang gitu, mau hero nyaman semua. Kenapa tuh? Karena pulma hero mereka banyak banget. Iya sih. Udah pasti nyaman Semuanya semua. Udah nyaman ya? pasti nyaman sih. Tapi ini yang bener-bener kuatnya mereka gak sih? Iya juga, tapi Cimomo, ini Iya. lihat nih, Kyura udah pakai Amonnya nih, TNZ yang pakai Amon. Dan juga mid laner Poveus, apakah akan works untuk di game kali ini? Mengingat meskipun dia membawa Purify, tapi Divine Judgment ini bakal susah untuk dihindarin ketika dia Demonic Force ke arah backline dari Echo. Ya, plus sekarang juga mungkin Kyura udah balik lagi ke role-nya dia ya. Dimana untuk posisi dari jungler dan Apex yang akan membabysit ke arah seorang Sunshine. Sementara kita ngeliat juga Benny Kitty akan ditempel juga oleh seorang Yawi. Jadi sama-sama untuk membabysit dari kedua belah god laner ya. Namun seperti biasa tidak akan ada sepatu untuk kedua belah god lane. Sembari mereka akan mengamankan item damage pertama terlebih dahulu. Yep. Dia untuk Amonnya langsung ke Feather of Heaven, first itemnya. Misalnya dari Poveusnya ke Flock of Destiny berarti. Yap. First itemnya dia. Dengan adanya Elegant Gem. Ya, betul. Oke, tapi Kartizi sudah langsung melakukan invasi ke area jungle. Sanji berhadapan-hadapan dengan Kyura. Belum menyadari keberadaan dari Kyura. Dan bahkan Endless Shard masih ada flicker. Menghindari one last hit dari Kyura. Oh my god. Yap, itu dia. Mungkin PR dari Endless Shard yang sekarang ya. Karena kan sempat di nerf. Sebenarnya kalau dulu hitboxnya itu besar banget. Oke. Semakin besar hitboxnya, semakin besar lawan kita, semakin besar damage buat Endless Shard. Tapi udah di nerf. Udah di nerf ya. Iya, udah diperbaiki lah lebih tepatnya. Dan flickernya sudah digunakan juga oleh Alien untuk menghindar dari pemain Echo. Sementara satu buah Black Dragon Form dibuka oleh seorang Sunford. Mengusir siapapun yang mendekat ke area river. Dan tidak ada satupun yang berani dari Fireflux lagi-lagi akan bermain lebih safe. Di sini tidak akan melakukan kontes. Namun tentunya flicker yang sudah digunakan oleh Alien dan juga Sanji ini akan jadi informasi untuk kedua belah tim. Turtle yang berhasil diamankan oleh Echo sejauh ini masih sama seperti game yang pertama di mana Echo yang mereka coba untuk ambil kontrol mapnya sekarang. Dan Kartizi akan mundur terlebih dahulu, namun ada Kyura yang satu buah Feather Attack dibuka. Namun tidak mampu untuk mengcover seorang Kartizi yang berhasil untuk ditumbangkan. Yap, dan bahkan di bottom lane tadi Divine Judgment yang sia-sia banget. Karena memang tarikan dari Divine Judgment ini butuh follow up juga dan Benny Kitty dengan one-one-nya masih belum punya damage di awal. Iya, dan tadi sampai buang flicker juga dari Yawinya. Sementara damage dari Kyura ini udah mulai kerasa di tubuh seorang Fredrin dari Kartizi. Yang kita lihat tadi inisiasi Minion Fury dengan flicker yang dibuka oleh Apex 47 membuat momen knock up ini nggak bisa dipakai Kartizi untuk bisa menghindar dari area Endless Shard yang sempat keluar. Dan ya kita lihat ya Lunar ini sebenarnya dia role aslinya adalah explainer. Tapi untuk di match kali ini dia emang bertanding di mid laner menggantikan Rosa yang tadi sempat aku mention. Ya. Oke. Dan juga dari jalur rotasi ini butuh banget ya, butuh waktu untuk bisa membuat one-one-nya jadi item. Dan itu yang lagi dicari dan di buying time oleh teman-teman Eko yang lain. Tapi sepertinya Eko bakal coba untuk mendapatkan trade atas kerugian tadi di area midnya di mana Kartizi tumbang dan berhasil untuk menumbangkan Shen. Sementara di area atas bakal coba ditahan. Alien kali ini coba untuk menahan pergerakan dari seorang Sunford. Namun berpelukan ke arah dinding adalah kunci dari Sunford dan dia enggak benar-benar melepas recall-nya. Ya, menurutku juga tadi Kyuranya belum bisa masuk juga sih karena Endless Shard yang sudah dipergunakan oleh dia. Jadi yang harus diwaspadai oleh Fireflux karena adalah mereka harus bisa menjaga gold dan mereka jangan sampai one-one punya power terlalu cepat jadi di early game. Ya, tapi lihat inisiasi di area top lane sana. Final Slash dibuka, Sunford coba untuk di-engage. Endless Shard connect one last hit dan ternyata Alien berhasil mendapatkan poin kill-nya. Sementara Kyura menjadi pertukaran dan tertarik Divine Judgment. Aliennya down double kill untuk seorang Q. Iya, dan sementara Kartizi bakal coba 1 versus 3 dan tidak tumbang, namun ada Demonic Force yang dibuka. Terlalu mengambil resiko dari seorang Lunar. Memang terkena tahun, tapi kali ini Benny Kitty mencoba untuk memecahkan satu buah weakness point yang dimana tidak butuh ternyata crossbow of tank. Hanya bisa ditumbangkan dengan adanya basic attack dari seorang Benny Kitty. Iya, ternyata belum bisa memberikan damage yang maksimal ya. Karena mungkin di early game masih butuh item banget. Mungkin baru ada Clock of Destiny aja dan sekarang Kyura. Kyura bakal diganggu-ganggu kali ini. Camouflage bakal dibuka. Itu Sanji sakit banget Feather Attack lagi. Yang akan menumbangkan seorang Kyura. Dan memang early damage yang dimiliki potensi dari Eko ini masih ada sih. Dengan lagi-lagi satu buah Ring of Order kan dari seorang Yawi. Plus ada Sanji
Yang dimana memang sebenarnya ada stun dari Curse of Crow juga. Dan memang potensi dari Benny Kitty yang sekarang udah mulai agresif untuk mainin rotasinya. Karena dia masih benar-benar butuh item. Plus memang dengan in-game emblem yang tadi dibawakan juga ya oleh Benny Kitty. Yes, dan emblem marksman-nya dia. Dan bahkan ditarik Divine Judgment connect lagi. Efek surprise-nya sementara dari Benny Kitty bakal coba terbang ke angkasa kah. Itu dia crossbow tank yang mulai terbuka. Dua pemain harus ditumbangkan dan apakah Sunshine akan menjadi orang yang ketiga. Sementara Nibiru's-nya masih connect namun akan menjadi pertukaran saja. Triple kill masih bisa diamankan oleh Benny Kitty. Meskipun dia harus tumbang di tangan Sunshine di last hit dari Nibiru's yang dikeluarkan. Ya itu sebenarnya bagus banget sih. Timing dari crossbow of tank yang dikeluarkan oleh Benny Kitty tepat banget bisa ke arah Apex 47 dan juga beberapa hit ke arah Sunshine dan membuat keuntungan triple kill yang dipegang membuat dirinya akan semakin cepat lagi untuk mendapatkan item-item yang dibutuhkan. Minimal harus ada Crossing Sight sama Demon Hunter Source agar attack speed dan juga movement speednya semakin cepat lagi. Ya, dan Yura dikejar Endless Shot. Oke, tapi ternyata naganya belum mau turun. Oh, Petrify memang connect, tapi dari Kyura masih punya kamuflase untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada Show Shard untuk ngedapetin beberapa pasif. Karena memang butuh banget shot itu untuk bisa menambahkan damage-nya bakal lebih sakit lagi dari seorang Amon. Ya, dan ini di menit yang ke-6 beda banget ya sama di game pertama tadi di mana Fireflux udah mulai kuat tapi conceal play dari Yawi diinisiasikan. Konsil yang mulai menyeramkan kali ini namun ternyata tidak bisa menemukan siapapun. Tidak ada yang bersembunyi di area rumputan. Dan bahkan dari posisi Kyura masih bisa survive karena dia juga udah mendapatkan informasi harusnya tidak ada pemain yang terlihat di area bawah dan juga di area mid. Ya. Dan Genius One udah selesai tadi untuk Kyura ya. Jadi mungkin dari damage-nya dia ini bisa untuk nembus. Tapi harus bisa menargetkan ke yang tipis dulu. Parsha dan juga One One. Dua hero yang memang sangat-sangat sulit untuk bisa dicari dan berarti bahwa rumput adalah teman terbaik sekarang untuk Kyura. Dan masalahnya ini pemain-pemain dari Echo nggak akan memberikan space yang terlalu banyak kali yang ditariknya satu body Divine Judgment. Tapi Bennett dari seorang Sunshine. Sementara kita melihat juga double kill berhasil diamankan dari Benny Kitty. Kali ini belum terbang ke atas, masih ditahan bahkan dia turun ke bawah kali ini. Dari seorang Benny Kitty. Ini kayaknya udah terbang ya tadi ya? Itu udah terbang crossbow of tank tapi karena ada hybrid defense yang dimiliki dari Apex 47 itu membuat aliennya nggak tumbang bahkan ngebalikin keadaan dua player down dari Echo dan Black Dragon Form diinisiasikan oleh Sunford. Iya, dan kali ini Kaltizi mencoba untuk bertahan dari Endless Shot yang dimiliki oleh seorang Kyura. Sementara Lunar udah ngebuka satu buah Demonic Force, bakal coba untuk mengincar ke arah pemain-pemain dari Echo. Tapi Renner Apathy dari seorang Shanshan mencoba untuk memberikan poke damage dari area jauh. Dan pemain Echo kali ini masih bisa ditahan. Satu turtle yang berhasil diambil oleh Fireflux Infinity. Sementara Kaltizi memang terlihat kuat banget garda depannya. Sulit banget untuk ditemukan oleh pemain-pemain dari Fireflux Infinity. Iya, dan menariknya adalah item dari Benny Kitty tadi adalah Windtalker yang dibuy oleh dia. Jarang kalau kita lihat Windtalker dibuy cepat. Karena mungkin dari nerf di movement speednya kali ya. Jadi agar lebih nambah attack speed dan juga movement speed yang dimiliki sama Benny Kitty terutama untuk bisa mencari positioning terbagus. Karena kita tahu tipikal permainan dari Benny Kitty adalah flanking yang dimana itu membutuhkan movement speed juga. Karena kalau misalnya dia slow jalannya bakal susah untuk mendapatkan momen. Oke, Divine Judgment yang berkali-kali sudah kita lihat namun Apex apakah bisa tumbangkan masih sempat untuk nge-heal namun ternyata crossbow tank dari seorang Benny yang akan melambaikan tentunya damage-damage yang begitu perih dan pemain dari Fireflux Infinity harus hilang di area jungle-nya. Udah mulai ke-absen satu persatu. Siapapun yang terlihat di depan matanya Yawi ini udah mulai ditarik terus nih. Ya, dan setup mereka sih dari Echo ya yang memang ini selalu ada di depannya misalnya Yawinya bakal siap dengan Divine Judgment ya belakangnya selalu ada follow up damage juga yang akan diberikan oleh teman-teman mereka yang lain. Ya, entah itu Sanji, entah itu Benny Cutie. Jadi selalu ada jawaban dari inisiasi yang selalu dibuka oleh Yawi sendiri. Ya, Dan tapi sekarang udah mulai ngumpul berlima. Tapi aku lihat ya ini Apex 47 emang tahu banget timingnya ketika dia harus mengcounter inisiasi dari Echo. Menggunakan Minion Fury-nya beberapa kali hampir aja itu membuahkan hasil maksimal untuk Fireflux Infinity. Dan itu yang menjadi catatan juga. Yawi ketika dia coba untuk mencari pick off targetnya. Dia harus bisa menghindari seorang Minotaur dari Apex 47. Ya, dan lihat bagaimana dari setup untuk Echo sendiri adalah mereka ambil objektif dulu sebelum mereka mengarah ke Lord atau mungkin dengan turtle-nya. Dan ini dia untuk setup yang bakal dilakukan oleh Echo sekarang. Mereka punya Kaja yang sudah siap dengan Divine Judgment-nya. Jadi mereka nggak perlu takut apapun juga. Mereka tinggal masuk ke sini, tangkap siapapun juga dan mulai team fight. Dan konsilnya udah mulai dibuka, cuma mencari target yang lebih tepat kali ini Yawi. Ring of Order yang nggak bakal menemukan siapapun.
Lihat Dan Sanford. posisi dari Sanford? Sanford bakal coba Ih, informasi Sanford. kalau alien ya. Bakal coba untuk menyeberang. Sementara Apex 47 udah mulai kelihatan tapi ternyata inisiasi dari Yawi lebih cepat. Tapi satu buah pada Asek dibuka begitu saja namun membekalikan secepatnya. Sementara di sisi lain Shanshan memang tumbang dan bahkan potensi dari Benny yang berhasil dihilangkan terlebih dahulu dari Fireflux. Sementara dari aliennya mencoba untuk bertahan. Lunar bertahan di area depan kali ini sementara Yawi kayaknya harus mulai nyari target yang pas untuk ditarik deh. Iya. Dia coba untuk narik ke arah alien. Gagal. Iya, karena perlindungan dari Apex 47 yang ketika ada siapapun tertarik di Vayne Judgment, dia langsung flicker Minion Fury ke arah player-player dari Echo. Dan tadi lihat banyak banget yang kena knock up-nya. Meskipun ada flank yang dilakukan sama Sanford, tapi itu nggak maksimal karena damage yang dihasilkan dari Poveus-nya Lunar. Ini nggak bisa dibendung sama player-player dari Echo. Ya, dan memang di belakang sana Sanford yang sudah ready ya dengan Black Dragon Form. Tapi damage-nya sudah terlanjur jadi. Iya. Dan yang kita bilang tadi adalah bagaimana Aemon ini langsung kasih damage burst ke 1-1. Gak ada 1-1 sama sekali yang terbang tadi. Dan semuanya langsung dikejar juga. Perasaan tadi aku ngelihat dari posisi Benny Cutie tuh nempel kan sama posisi Yawi ketika dia narik. Tapi ketika endless chatnya dibuka sama Kyura langsung hilang. Kan dilempar aja udah selesai. Iya. Kasih siraman gitu kan, siraman rohani. Silaman rohani. Dan Yawi kayaknya sama kayak game pertama kan masih memang nariknya ke arah alien yang memang kelihatan sebenarnya garda depannya ya Betul. untuk Fireflux sendiri. Tapi Sanford bakal coba untuk menahan kali ini. Lord yang bahkan bisa dibilang sudah mulai berjalan juga ke area bawah. Artizi bersama dengan Sanford mencoba untuk mempertahankan turret yang dimiliki namun tidak bisa. Dan bahkan sudah mulai dikejar dari segi objektifnya kali ini. Artizi menahan semua endless shot yang keluar dari seorang Kyura. Dan kayaknya memang harus dia sih yang jadi sandbag-nya. Kalau sampai kena ke arah Sanji atau Benny gitu itu udah pasti tumbang. Iya, dan ini pertama kalinya nggak sih Echo under pressure? Ya bahkan pertama kalinya juga Fireflux unggul gol. Iya. Jadi emang membuktikan bahwa counter setup yang diberikan sama Fireflux benar-benar kuat banget. Dan kali ini engage dilakukan oleh Karzi, berada di bagian depan, menghindari Reynolds. Apathy masih cukup aman mundur ke area belakang. Tapi yang jadi problem adalah Yawi nggak diketahuin posisinya. Iya, mereka mau cari nih. Gimana dari Sunshine-nya. Dan kalau memang misalnya Yawi cuma bisa narik ke alien atau mungkin narik ke Apex 47, positioning dari Benny Cutie yang harus hati-hati. Karena anggapannya mungkin yang bisa nahan lini depannya setelah ada satu Divine Judgment itu mungkin cuma Kartizi doang. Dengan efek town, terus plus Sanford harus ngerusuk ke arah backline. Ya. Dan sebenarnya ya dari Echo juga mereka punya plus lah. Kalau kita bilang damage-nya mungkin dari Benny Cutie ini cukup besar. Tapi yang satunya ini sebenarnya adalah opsi, pilihan buat Kyura mau yang mana dulu nih, apakah Benny Cutie yang target atau Sanji. Karena Sanji juga adalah memberi damage yang bakal besar banget nantinya. COD, Lightning, Holy Crystal, Divine Glaive ini bentar lagi jadi nih buat dia nih. Lagi dicari buat itemnya. Iya, dan dua target ini itu siapapun yang dikenakan Endless Shard itu bisa langsung ke pick off. Karena mereka masih belum punya setidaknya Wither Truncheon ataupun Athena Shield gitu yang mereka bikin untuk bisa menampung damage magical burst yang dimiliki sama seorang Kyura. Dan dari Lord yang tadi didapatkan oleh Fireflux Impunity mendapatkan keuntungan 3.000 gold tadi ya. Ya ini permainan udah mulai kucing-kucingan ya. Karena kita tahu bagaimana Amon ini bakal target ke backlanernya. Jadi mau gak mau dia harus milih rumput yang sedikit lebih jauh. Oke. Jadi kalaupun dia masuk nanti dengan 0 stack lepasin Endless Shard-nya. Tapi dengan satu basic attack-nya nanti kena. Entah itu ke 1-1 atau ke Parsianya itu bakal tetap dapetin point kill. Karena damage-nya udah jadi full item tadi. Iya, tapi positioningnya ini jauh banget di bagian top lane. Nunggu siapa tahu ada player yang coba untuk melakukan split push ya. Untuk memberikan pressure di set line-nya. Tapi yang jadi masalah adalah Sanford-nya pun ada di semak-semak yang berbahaya banget. Ini ada kesempatan, ada chance kedua player tersebut akan segera bertemu nih Momo. Iya, sementara udah mulai dibuka konsilnya tapi Sunshine, ternyata Yawi nggak berhasil untuk menarik ke arah Sunshine. Karena terlalu jauh juga posisi dari pemain-pemain Echo. Sementara ada Lunar yang maju tadi dengan keberanian yang cukup perlu dipertanyakan karena posisinya dari Fireflux sendiri mencoba untuk menjaga posisi dari seorang Sunshine. Dan kali ini Kyura berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke arah Lordnya. Dan kali ini knockoutnya kena. Ternyata dari Minions Fury seorang Apex 7. Kali ini benar-benar terasa pemain-main dari Echo ditahan 3 pemain tumbang dan bahkan yang keempat. Karena Yawi berhasil untuk dihilangkan oleh seorang Kyura. Wow! What is going on? What is going on? Triple kill bahkan dipegang
wow ini langsung bisa membuat gap yang cukup jauh dan bahkan bisa one straight push karena Sanji seorang diri. Masih ada Feather Ice Strike yang membuat laju minion tertahan tapi Apakah diloncatin sih? gitu aja Mo. Tapi Sanji mencoba untuk mempertahankan kali ini turret yang sudah mulai terlihat, sudah mulai terbuka lebar dan sepertinya wipe out yang akan langsung straight to the base kali ini dari Fireflux Impunity. Yes. Ini yang kita bilang tim asal Turki yang tidak bisa ditebak.